kelompok 6 mata pelajaran agama dari kelas 12 IPA 4 akan melakukan podcast mengenai kedamaian. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Vanessa Grace Manalo. Saya Gerald Ibuakan Matandang. Saya Ferdinand Terigan. Saya Kevin Ginting. Saya Devriansyah Saragi. Saya Tania Salirin. Halo teman-teman semuanya. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Yang ini masih baik. Jadi kita akan membahas tentang kedamaian. Menurut teman-teman apa sih perdamaian itu? Kalau menurut saya, damai itu berarti tenang. Berarti tidak ada peperangan, tidak ada kerusuhan. Bisa ditambah dengan maka jadi perdamaian, yaitu hilangnya perang dan tidak ada perselisihan dan sebagainya. Punya kategori apa saja yang sesuai tingkatan di dalam lingkup? Gambaran tentang perdamaian yang mana memiliki kategori-kategori sesuai dengan tingkatannya. Yang pertama yaitu perdamaian batin, yang kedua yaitu perdamaian rumah tangga atau yang biasa disebut keharmonisan dalam rumah tangga, dan yang ketiga yaitu perdamaian masyarakat. Damai bermakna bebas dari peperangan. Damai bermakna keadilan dan keutuhan bagi semuanya. Hidup bersama secara harmonis dan bebas dari kekerasan, baik pada masa sekarang ataupun pada masa yang akan datang untuk generasi-generasi selanjutnya. Menurut kitab suci apa sih makna perdamaian itu teman-teman? Dalam konteks kitab suci, perdamaian mengacu pada hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa. Kristus memperdamaikan manusia dengan Allah melalui kematian dan kebangkitannya, sehingga hubungan manusia dengan Allah berubah dari permusuhan menjadi persahabatan. Itu terdapat dalam kitab Roma bab 15 ayat 13 yang berbunyi, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ada berbagai perspektif dalam perdamaian. Secara global, perspektif perdamaian yaitu adalah penyelesaian masalah kekerasan tanpa adanya perselisihan. Menurut teman-teman, jurnal apa yang dimaksud dengan perdamaian itu? Menurut Jurnal International Alert, damai adalah yang pertama di saat semua orang hidup aman tanpa ada rasa takut dan kekerasan, dan tidak ada toleransi terhadap kekerasan di dalam hukum. Yang kedua yaitu di saat semua orang sama di depan hukum dan sistem pengadilan terpercaya dan hukum yang adil dan efektif dalam hak-hak manusia. Semua orang dapat ikut serta dalam membentuk keputusan politik dan pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Semua orang memiliki akses yang adil dan sama terhadap kebutuhan dasar untuk kegiatan mereka, seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, pendidikan, perawatan kesehatan, dan lingkungan tempat yang layak. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja dan memperoleh penghasilan, terlepas dari jenis kelamin, suku, ataupun aspek identitas lainnya. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis konflik itu? Konflik dapat dibedakan menjadi konflik over yang artinya terang-terangan dan konflik laten yang artinya bersembunyi. Tapi menurut Giorgio Simmel, konflik dibedakan menjadi 4. Yang pertama, perang antar kelompok. Yang kedua, fan yang artinya pembalasan dendam antara dua aliran. Yang ketiga, konflik hukum untuk mempertahankan harta kekayaan. Dan yang terakhir, konflik cita-cita. Apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik sehingga tidak adanya perdamaian? Konflik itu dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama yaitu adalah perbedaan aliran ataupun keyakinan, perbedaan kebudayaan, dan perubahan sosial. Menurut kalian, apa saja bentuk dan akibat konflik itu? Adapun konflik memiliki beberapa bentuk seperti yang pertama, pertentangan pribadi, yang kedua pertentangan rasial, yang ketiga pertentangan antar kelas sosial, yang keempat pertentangan politik, dan yang kelima pertentangan internasional. Konflik memiliki beberapa akibat, yaitu pertama memperbesar solidaritas kelompok, yang kedua menggoyahkan persatuan, yang ketiga mengubah kepribadian, yang keempat kehancuran, yang kelima dominasi, dan yang keenam akomodasi atau kesepakatan. Apa saja sih jenis-jenis perdamaian itu teman-teman? Nah, untuk jenis-jenis perdamaian itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah perdamaian positif.
Perdamaian positif adalah terpenuhinya rasa aman dan keadilan ekonomi sampai terhapusnya diskriminasi ras, etnis, dan agama. Dalam perdamaian positif harus terdapat hubungan yang adil dan baik dalam semua segi kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Yang kedua, perdamaian negatif. Negatif adalah kondisi damai yang ditandai dengan ketiadaan konflik antara kedua belah pihak atau lebih, ketiadaan asimetrik ketakutan, ketiadaan kekerasan, dan ketiadaan perbenturan kepentingan. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam perdamaian negatif adalah ketidakadilan sosial dan penindasan ekonomi masih belum terselesaikan. Apabila hal tersebut bisa diselesaikan, maka akan tercipta perdamaian yang positif. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Salam Imal Gode. Salam. Dan kali ini. Kembali dengan tidak tahu Gak dijawab loh. langsung salah. Ulang jaya. Mata pelajaran agama dari kelas 12 MIPA 4. Kembali dengan saya LGO.